Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Salam dengan NIM 215240403. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UTS, Kapita Selekta Biomedis, yang saya akan mempresentasikan mengenai tugas proyek proposal saya yang berhubungan dengan biomedis. Di sini saya akan membawakan dengan judul Merancang Sensor IMU Inertial Measurement Unit berbasis biomekanik pintar untuk pemantauan rehabilitasi pasca stroke. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Dan di pendahuluan ini terdapat beberapa latar belakang masalah yang saya angkat dalam permasalahan ini. Untuk yang pertama, yaitu adalah dampak stroke. Jadi, dampak stroke ini merupakan penyakit yang menyebabkan kerusakan otak akibat gangguan suplai darah dan juga merupakan salah satu penyebab kematian dan kecacatan utama di seluruh dunia. Dan tentunya pasien stroke ini sering mengalami kelemahan, kelumpuhan, dan kesulitan dalam bergerak. Dan yang kedua yaitu pentingnya rehabilitasi. Jadi rehabilitasi stroke ini bertujuan untuk membantu pasien memulihkan fungsi dan kemampuan yang hilang akibat stroke. Dan selanjutnya ada rehabilitasi ini dapat membantu pasien untuk meningkatkan mobilitas dan kemandirian, mengurangi resiko terjatuh, dan meningkatkan kualitas hidup. Dan untuk yang ketiga, keterbatasan rehabilitasi tradisional. Jadi, rehabilitasi tradisional ini seringkali dapat dikatakan mahal, memakan waktu, dan tidak selalu tersedia secara luas. Pasien mungkin perlu memerlukan perjalanan jauh untuk mendapatkan terapi tersebut, dan juga kurangnya umpan balik real time dan objektif tentang kemajuan pasien. Dan yang keempat itu adalah potensi sensor biomekanik pintar. Jadi pada potensi sensor biomekanik pintar ini dapat digunakan untuk melacak gerakan pasien selama rehabilitasi. Dan juga data sensor dapat dianalisis untuk berbagai macam seperti mengukur kemajuan pasien, mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih, memberikan umpan balik real time kepada pasien dan terapis, serta sensor biomekanik pintar ini juga dapat membantu membuat rehabilitasi lebih mudah diakses dan terjangkau, serta meningkatkan efektivitas rehabilitasi dan juga memantau kemajuan pasien di rumah. Selanjutnya untuk rumusan masalah dan juga tujuan masalah. Jadi pada proyek ini saya mengambil rumusan masalah yaitu rumusan yang pertama, bagaimana cara merancang sistem sensor biomekanik pintar yang dapat melacak gerakan pasien stroke secara akurat dan handal selama rehabilitasi. Dan yang kedua yaitu bagaimana cara mengembangkan perangkat lunak yang dapat menganalisis data sensor biomekanik pintar dan membersihkan umpan balik yang bermanfaat kepada pasien dan terapis untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi. Dan untuk bagian tujuan pertama, di sini untuk mengawasi kemajuan pasien secara langsung untuk intervensi tepat waktu. Dan tujuan yang kedua itu meningkatkan motivasi, mempercepat pemulihan, dan mengurangi biaya perawatan. Untuk selanjutnya, bagian tinjauan pustaka atau literatur review. Di sini saya mengambil dari 3 jurnal berdasarkan dengan proposal proyek ini, yang berhubungan dengan proposal ini. Jadi yang pertama itu berdasarkan penelitian mengenai tantangan dan peluang rehabilitasi pasca stroke. Stroke adalah penyebab utama kematian di Indonesia. Dengan 70% penyintas memerlukan rehabilitasi yang menghadapi tantangan seperti akses terbatas, sumber daya minim, biaya tinggi, dan kurangnya dukungan. Serta kolaborasi diperlukan untuk rehabilitasi yang efektif. Pada tahun 2018, Riskesdas mencatat prevalensi stroke 10,9 per 1000 penduduk dengan berbagai tingkat ketergantungan di kalangan lansia. Peluang pasar muncul karena kendala terapi tradisional dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Dan untuk yang tinjauan pustaka yang kedua itu ada artikel yang membahas rehabilitasi pasca stroke dengan fokus pada pemulihan fungsi motorik. Artikel tentang rehabilitasi pasca stroke ini menekankan mobilisasi dini dan pendekatan holistik untuk memulihkan fungsi motorik. Tim medis multidisiplin bekerja untuk memaksimalkan kemandirian pasien,
dengan dukungan keluarga dan komunitas sebagai faktor penting serta mobilisasi awal dan program rehabilitasi yang tepat membantu pasien mencapai optimal dan kembali ke kehidupan sebelumnya. Dan untuk jurnal yang ketiga, yaitu pada jurnal identifikasi kebutuhan akan sistem rehabilitasi berbasis teknologi terjangkau untuk penderita stroke di Indonesia. Rehabilitasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup penderita stroke. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang untuk merancang sebuah sistem rehabilitasi berbasis teknologi terjangkau untuk penderita stroke di Indonesia maupun yang ada di luar. Dan pentingnya penelitian ini terletak pada memahami kebutuhan awal pasien stroke terhadap sistem tersebut sebelum merancangnya. Dan selanjutnya, pada bagian solusi. Pada proyek ini, saya mengusulkan pengembangan sensor biomekanik pintar untuk memantau pasien stroke dengan efisien. Sensor ini yang terdiri dari beberapa sensor yang akan digunakan, yang akan terintegrasi dengan teknologi pintar atau IoT untuk mengumpulkan dan menganalisis sebuah data. Informasi tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan diakses melalui aplikasi kesehatan yang terhubung dengan unit komunikasi nirkabel. Jadi di sini pada solusi ini saya menggunakan dua sensor dari IMU, yaitu Inertial Measurement Unit. Di sini tuh IMU ini merupakan perangkat yang dapat mengukur akselerasi, giroskop, dan terkadang magnetometer. Jadi keberadaan sensor ini sangat sesuai karena dapat memantau gerakan pasien stroke selama proses rehabilitasi. Selanjutnya ada juga unit komunikasi nirkabel. Di sini unit komunikasi nirkabel ini sebuah perangkat yang memfasilitasi transmisi data antar perangkat elektronik tanpa menggunakan kabel fisik, terdiri dari beberapa komponen seperti antena, modul, pengirim, dan penerima, serta sirkuit pengelola. Unit ini digunakan dalam sensor biomekanik pintar untuk mengirim data dari sensor ke perangkat penerima seperti ponsel pintar atau komputer. Untuk selanjutnya, pada bagian metode penelitian ini, di sini saya menggunakan metode penelitian untuk yang pertama adalah analisis kebutuhan, desain sensor, integrasi sistem, evaluasi dan validasi, dan juga diseminasi dan implementasi. Untuk yang pertama, analisis kebutuhan. Pada analisis kebutuhan ini, terdapat hal yang harus dilakukan seperti halnya melakukan sebuah wawancara terhadap pasien stroke, dokter maupun terapis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan yang mereka perlukan dalam rehabilitasi dan melakukan analisis data gerakan. Hal ini dilakukan untuk bertujuan dapat mengidentifikasi beberapa pasien yang gerakan harus diukur lebih presisi lagi. Dan untuk yang kedua yaitu desain sensor. Jadi pada desain sensor ini melakukan pengembangan algoritma untuk memproses data sensor secara real time, melibatkan langkah-langkah seperti kalibrasi sensor, penyaringan data, dan ekstraksi fitur yang relevan. Dan selanjutnya algoritma analisis gerakan dikembangkan untuk menganalisis jenis gerakan, mengukur tentang gerak, sendi, menilai kualitas gerakan, dan mendeteksi anomali. Dan selanjutnya untuk yang ketiga, integrasi sistem. Jadi integrasi sistem ini melibatkan integrasi sensor, algoritma, dan perangkat lunak komunikasi nirkabel dilakukan untuk membentuk sebuah sistem yang terintegrasi. Dan juga dikembangkan perangkat lunak visualisasi data untuk menampilkan informasi yang relevan kepada pasien, terapis, dan dokter seperti grafik, chart, dan animasi. Dan selanjutnya terdapat evaluasi dan validasi. Jadi pada bagian ini melakukan sebuah evaluasi efektivitas dan keandalan sebuah sensor biomekanik pintar ini melalui uji klinis dengan pasien stroke serta mengumpulkan masukan dari pasien dan juga dokter untuk meningkatkan sebuah kinerja sistem. Dan untuk yang terakhir itu adalah diseminasi dan implementasi. Dan pada bagian ini kita akan menerbitkan sebuah hasil penelitian dalam
jurnal ilmiah dan menghadiri konferensi sebagai bagian dari publikasi hasil penelitian, serta juga berkolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk menerapkan sensor biomekanik pintar dalam praktik klinis. Untuk selanjutnya, di sini terdapat milestone. Jadi milestone ini merupakan beberapa waktu yang diperlukan untuk berjalannya proses proyek ini. Jadi di sini saya membagi menjadi uh, beberapa bulan dalam 1 tahun. Jadi untuk dari bulan pertama hingga bulan ketiga, yaitu melakukan analisis kebutuhan dan perancangan sensor serta pengembangan algoritma pemrosesan data dasar. Jadi pada bagian ini itu melakukan sebuah tinjauan pustaka, wawancara, dan analisis data gerakan untuk memahami kebutuhan dan spesifikasi sensor, serta memilih jenis sensor yang dapat dan merancang arsitektur sensor dan membangun prototipe sensor awal dan melakukan pengujian dasar. Selanjutnya, pada bulan keempat dan bulan keenam, di sini melakukan pengembangan algoritma analisis gerakan sederhana dan integrasi sensor dan algoritma. Jadi pada bulan ini akan melakukan menggabungan sensor, algoritma, dan perangkat lunak komunikasi nirkabel menjadi prototipe sistem yang terintegrasi. Dan juga melakukan sebuah pengujian awal untuk memastikan fungsionalitas dasar sistem. Dan selanjutnya pada bulan ke-7 dan bulan ke-9, di sini melakukan pengembangan perangkat lunak, visualisasi, dan antarmuka pengguna. Jadi pada bulan tersebut ini akan merancang dan mengembangkan perangkat lunak visualisasi untuk menampilkan data sensor dan hasil analisis gerakan, dan juga membangun antarmuka pengguna yang intuitif dan dapat mudah digunakan. Selanjutnya pada bulan 10 dan 12, di sini kami melakukan uji coba dan validasi. Jadi pada bulan ini itu melakukan uji coba awal dengan kelompok kecil pasien stroke untuk mengevaluasi performa sensor dan algoritma, dan juga mengumpulkan data dan menganalisis untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan menyempurnakan prototipe sistem berdasarkan hasil uji coba. Dan selanjutnya, dari proposal proyek ini yang kami akan buat, kami mengharapkan akan berdampak positif dan efisien bagi penderita stroke secara global, bukan saja hanya di Indonesia. Dan juga sistem ini akan mempermudah pemantauan jarak jauh oleh staf kesehatan melalui aplikasi khusus. Proyek ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas rehabilitasi bagi pasien stroke di daerah yang terpencil. Pasien dapat memantau perkembangan rehabilitasi mereka sendiri di rumah. Dan yang terakhir, proyek ini akan memperkuat kerjasama antara terapis dan dokter dalam perawatan pasien stroke. Dan selanjutnya, ini adalah merupakan rincian dari rancangan anggaran biaya untuk proposal ini. Jadi pada proposal ini, untuk komponen pengembangan perangkat keras dan lunak terdapat 4 macam dan harga yang sangat bervariasi. Untuk yang pertama, sensor biomekanik pintar. Ini membutuhkan biaya sekitar 15 juta rupiah yang berdasarkan kebutuhannya itu 2 unit sensor IMU, yaitu sensor MPU 6050 serta LIS 3DHTF. Selanjutnya untuk yang kedua, komponen elektronik dasar. Ini membutuhkan sekitar biaya 20 juta rupiah. Seperti halnya microcontroller seperti Arduino, baterai, dan juga perlengkapan kabel serta konektor. Selanjutnya yang ketiga, algoritma pemrosesan data dengan biaya 15 juta rupiah. Di sini melakukan pengembangan algoritma data dasar seperti filtrasi data dan kalibrasi sensor. Dan juga terdapat algoritma analisis gerakan sederhana. Dan untuk yang keempat, algoritma analisis gerakan ini membutuhkan biaya sekitar 15 juta rupiah. Di sini melakukan pengembangan algoritma deteksi gerakan dasar, pengembangan algoritma pengukuran rentang gerak sendi sederhana. Untuk komponen pengembangan perangkat keras dan lunak ini membutuhkan sekitar total biaya sekitar 65 juta rupiah. Dan selanjutnya untuk yang manajemen proyek ini membutuhkan sekitar biaya total 25 juta rupiah. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu untuk gaji staf
dengan biaya Rp20 juta dengan keterangan 2 orang peneliti dengan gaji 10 juta per orang dalam menjalankan dan mengembangkan proyek tersebut. Dan yang kedua yaitu biaya perjalanan dan akomodasi akan dibiayai sekitar Rp5 juta. Baik, untuk kesimpulan yang dapat diambil dari melakukan proses proyek penelitian ini, yaitu proyek sensor biomekanik pintar bertujuan mengembangkan sistem untuk memantau rehabilitasi pasien stroke di rumah menggunakan sensor dan perangkat lunak. Sistem ini memberikan umpan balik kepada pasien dan terapis, memungkinkan penyesuaian program rehabilitasi, mengurangi biaya, dan meningkatkan hasil. Keberhasilan proyek ini memerlukan pendanaan, kolaborasi, teknologi akurat, dan pelatihan yang sangat cukup. Proyek ini berpotensi meningkatkan kualitas hidup dan efektivitas rehabilitasi pasien stroke. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.